Perundungan di sekolah ini tuh kayak krisis yang sembunyi-sembunyi, tapi dampaknya nyata banget. Nah, hari ini kita akan bongkar bareng-bareng sebuah cetak biru baru yang sangat transformatif. Sebuah aturan main baru yang dirancang untuk mengakhiri krisis ini. Dan menjadikan sekolah sebagai tempat yang benar-benar aman untuk semua. Oke, kita langsung aja ke angkanya ya. Angka yang Anda lihat ini, jujur, bikin merinding. Menurut data asesmen nasional, 1 dari 3 siswa di Indonesia itu beresiko mengalami perundungan. Coba bayangin, di satu kelas bisa jadi ada beberapa teman kita yang mengalaminya. Ini bukan lagi soal kenakalan biasa, ini adalah krisis darurat. Jadi, untuk melawan musuh yang seringkali nggak kelihatan ini, langkah pertama adalah kita harus kenal dulu wujudnya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perundungan yang mengintai di lingkungan sekolah kita? Nah, ini dia kuncinya. Perundungan itu bukan sekedar konflik atau berantem biasa antara dua orang yang kekuatannya seimbang. Perundungan itu punya 3 ciri utama. Pertama, tindakannya disengaja. Kedua, dilakukan berulang-ulang. Dan yang ketiga, selalu ada ketidakseimbangan kekuatan. Ada yang lebih kuat dan ada yang lebih lemah. Tujuannya cuma satu, menyakiti. Dan wajahnya itu macam-macam. Ada perundungan fisik yang jelas kelihatan, kayak memukul atau mendorong. Terus ada yang verbal, ini yang sering banget dianggap remeh, kayak manggil pakai nama julukan atau ngejek nama orang tua. Ada juga perundungan relasional yang lebih halus tapi sama sakitnya, misalnya menyebar gosip atau mengucilkan seseorang dari grup. Dan tentunya ada perundungan siber, di mana terornya bisa mengikuti korban 24 jam lewat dunia maya. Dan dampaknya jauh lebih dalam dari sekedar memar. Luka psikologisnya itu nggak kelihatan, tapi bisa bertahan seumur hidup. Korban bisa jadi cemas berlebihan, depresi, nggak percaya diri, dan di kasus yang parah bisa sampai mengalami PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Fakta bahwa angkanya setinggi itu nunjukin satu hal. Cara-cara kita menangani masalah ini di masa lalu jelas-jelas gagal. Nah, mari kita lihat. Kenapa sih pendekatan yang lama itu nggak mempan? Kenapa kita butuh perubahan drastis? Ini dia, mungkin salah satu biang kerok terbesarnya. Dulu, sekolah sering ambil jalan pintas dengan mediasi atau istilahnya diselesaikan secara kekeluargaan. Ini praktek yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena itu sama saja memaksa korban yang lagi trauma buat duduk semeja dan berdamai dengan pelakunya. Seolah-olah ini cuma salah paham biasa. Padahal akar masalah ketidakseimbangan kekuatannya sama sekali nggak tersentuh. Nah, dari kegagalan itulah lahir sebuah kebijakan baru yang revolusioner. Sebuah peraturan yang dirancang untuk mengubah total cara kita melindungi anak-anak kita di sekolah. Ini dia Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Ini bukan sekedar peraturan tambahan ya. Anggap saja ini sebagai sebuah perisai perlindungan yang komprehensif yang dirancang untuk melindungi semua orang di lingkungan sekolah, mulai dari murid, guru, kepala sekolah, sampai staf lainnya. Kebijakan ini itu ibarat bangunan yang berdiri di atas 3 pilar super kokoh. Pertama, pencegahan. Jadi bukan nunggu ada kasus dulu, tapi proaktif menciptakan budaya sekolah yang positif. Kedua, penanganan, di mana ada alur yang jelas dan memprioritaskan korban saat insiden terjadi. Dan yang ketiga, pemulihan. Memastikan korban dapat dukungan psikologis untuk pulih dan pelaku juga dibina agar tidak mengulangi perbuatannya. Oke, teorinya keren. Tapi, gimana prakteknya di lapangan? Siapa yang jadi garda terdepan di setiap sekolah? Nah, kenalin TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Sekarang, setiap sekolah di Indonesia itu hukumnya wajib punya tim ini. Dan yang paling penting, anggotanya bukan cuma dari pihak guru, tapi juga harus ada perwakilan dari komite sekolah atau orang tua murid. Jadi ada kolaborasi. Tugas mereka ini vital banget. TPPK bertanggung jawab buat sosialisasi ke seluruh warga sekolah, bikin program-program pencegahan, dan jadi tempat untuk semua laporan kekerasan. Begitu ada laporan masuk, mereka harus langsung bergerak, menginvestigasi, dan yang paling utama memastikan korban aman. Hasilnya, mereka akan memberikan rekomendasi sanksi ke kepala sekolah. Nah, ini bagian yang jadi game changer. Ada konsekuensi hukum yang nyata. Kalau TPPK atau kepala sekolah terbukti sengaja membiarkan atau menutupi kasus kekerasan, mereka bisa dimintai pertanggungjawaban. Gak ada lagi tuh ceritanya pura-pura nggak tahu atau cuci tangan. Era impunitas buat sekolah udah berakhir. Sekarang kita masuk ke salah satu perubahan paling fundamental dan paling revolusioner dalam peraturan baru ini. Sebuah pergeseran total dalam cara kita memandang keadilan. Slide ini menjelaskan semuanya.
Peraturan baru ini dengan tegas melarang mediasi untuk kasus perundungan. Jadi, praktik lama yang memaksa korban untuk salaman dan damai sama pelaku itu sekarang ilegal. Sebagai gantinya, harus ada investigasi yang berpusat pada perlindungan korban. Tujuannya bukan lagi buat menyelamatkan citra sekolah, tapi untuk menegakkan keadilan dan memastikan pemulihan korban. Terus gimana dengan sanksi buat pelaku? Sistemnya sekarang itu berjenjang dan fokusnya pada pendidikan, bukan sekadar hukuman. Sanksi ringan bisa berupa teguran, sanksi sedang bisa berupa tugas yang membangun empati, misalnya bikin tulisan refleksi. Nah, untuk sanksi berat pada kasus ekstrim, pelakunya dipindahkan ke sekolah lain. Ingat ya, bukan dikeluarkan atau di-DO, tapi dipindahkan agar tetap bisa belajar dengan pengawasan yang lebih ketat. Tentu saja, peraturan secanggih apapun nggak akan bisa jalan sendiri kalau cuma jadi tanggung jawab sekolah. Ini adalah kerja gotong royong, butuh peran kita semua. Inilah yang disebut pendekatan seluruh sekolah atau whole school approach. Guru, orang tua, siswa, bahkan komunitas sekitar semuanya punya peran. Orang tua harus lebih peka sama perubahan perilaku anak di rumah. Siswa juga harus didorong untuk jadi upstander, bukan bystander. Jadi kalau lihat ada yang nggak beres, berani ngomong, berani lapor. Dan yang paling penting dari semuanya, tolong ingat ini, kamu tidak sendirian. Kalau kamu melihat atau mengalami kekerasan, ada sistem dan ada orang-orang yang siap membantu. Yuk kita lihat kemana kamu bisa melapor. Untuk bantuan darurat, ada layanan nasional bernama Sapa 129. Kamu bisa telepon langsung ke nomor 129 atau kirim pesan lewat WhatsApp ke nomor 0811 1129 129. Catat dan simpan nomor ini ya. Kamu juga bisa melapor ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Mereka ini lembaga independen yang tugasnya mengawasi dan memastikan hak-hak anak terpenuhi. Nomor WhatsApp mereka juga ada di 0811 1277 27. Jadi, cetak birunya sudah ada di tangan kita. Aturannya jelas, mekanismenya sudah disiapkan. Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi apa solusinya, tapi bergeser menjadi bagaimana kita semua sebagai satu komunitas akan bekerja sama untuk memastikan cetak biru ini benar-benar terwujud menjadi bangunan sekolah yang aman dan nyaman bagi setiap anak Indonesia. Ini pekerjaan rumah kita bersama.